Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pikun seperti itu. Kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang ini susah sekali untuk mengingat atau lupa dengan segala sesuatu yang pernah dilakukan atau dialaminya. Nah, ini faktor terbesarnya adalah karena faktor penambahan usia atau aging seperti itu. Meskipun sebenarnya kepikunan ini terjadi karena faktor usia, tapi bisa jadi ini merupakan gejala atau efek samping gitu dari konsumsi obat-obatan atau suatu tindakan tertentu. Oleh karenanya kita harus tahu nih, apa itu pikun dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cegah kepikunan. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk meningkatkan daya ingat. Kita lihat yang pertama. Telur. Nah, katanya bagi Anda nih yang suka makan telur, ini baik untuk daya ingat. Karena apa? Karena telur ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya karena telur ini mengandung kolin yang katanya bagus untuk membuat sel berfungsi dengan sangat baik. Salah satunya adalah kinerja otak. Jadi kita daya ingatnya lebih baik seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah telur ada apa? Oat. Nah, oat kenapa bagus? Karena ternyata oat ini mengandung potasium, vitamin B, dan juga vitamin E yang penting bagi otak dan fungsi tubuh lainnya. Jadi kalau Anda ingin memiliki daya ingat yang baik dan tidak cepat pikun gitu ya, banyak-banyaklah makan telur dan juga oat. Kita lanjut ke fakta yang ketiga, makanannya adalah susu dan yogurt. Nah, selain membuat kenyang, ternyata susu dan yogurt ini merupakan sumber energi yang baik untuk otak. Seperti kita tahu kalau kita berbicara tentang daya ingat, ini sumbernya kan dari otak. Jadi kalau otaknya terasupi makanan dengan baik, maka daya ingat kita juga bisa lebih baik gitu ya. Kita lanjut ke yang keempat. Buah beri. Nah, katanya ini buah beri ini mengandung nutrisi yang tinggi dan baik untuk kesehatan karena mengandung antioksidan dan juga vitamin C yang juga baik nih untuk daya ingat seseorang. Kita lanjut ke yang terakhir. Setelah buah beri ada kacang-kacangan. Nah, kita tahu kacang-kacangan ini merupakan sumber energi karena di dalamnya ada karbohidrat kompleks dan juga protein yang baik untuk daya ingat kita dan juga mengandung serat, mineral dan juga vitamin. Oke, itu dia tadi 5 makanan yang katanya baik untuk meningkatkan daya ingat. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah kepikunan. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk meningkatkan daya ingat. Dan di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya langsung dengan pakarnya. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Olivia Karisa, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi Dr. Olive, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya dok ya? Ya Oke Mas. dok. Sehat ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang tema besar kita kan cegah kepikunan seperti itu. Nah, Oh, di oke. segmen kali ini kita akan membahas nih beberapa makanan yang katanya baik untuk meningkatkan daya ingat. Kita lihat yang pertama ya dok Oke. ya. Boleh, Apakah boleh, benar boleh. telur dapat menambah daya ingat seperti itu? Oke, terima kasih. Telur ya Mas Raden, Mm-mm. jadi sebelum saya bahas apakah benar memperbaiki daya ingat atau tidak, kita lihat dulu komposisi atau kandungan yang ada di telur ini sendiri. Ya, kalau telur seperti yang kita tahu ada bagian yang warnanya putih, ada bagian yang warnanya kuning kan? Mm-mm. Nah, sebenarnya keduanya itu baik karena memiliki kandungan protein yang sangat baik dan tentunya telur ini enak ya gitu. Selain protein, ada berbagai macam vitamin, mineral dan juga kolin, Mas. Mm. Jadi, kolin ini adalah salah satu nutrisi atau nutrien yang penting untuk berbagai macam kesehatan. Jadi tidak hanya salah satunya dan memang itu ke fungsi otak kita, Mas Raden. Mm. Ya, selain itu juga bisa ke fungsi hati, juga bisa untuk yang lainnya. Tapi kuning yang mengandung kolin ini itu adalah bagian yang kuning telurnya Mas Raden Mm. gitu. Jadi apakah si kolin ini bisa membantu? Benar. Apakah konsumsi telur ini bisa membantu memperbaiki daya ingat? Itu benar. Jadi sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan mengonsumsi telur pada orang-orang yang sudah mengalami sedikit gangguan pada daya ingatnya atau pada memorinya, itu bisa membaik atau
sedikit peningkatan dengan konsumsi telur yang hanya ditambahkan sekitar setengah butir dari konsumsi hariannya. Selain itu, selain pada orang yang sudah mengalami gangguan dari daya ingat, telur ini atau konsumsi kolin ini jangan hanya dikonsumsi kalau kita sudah istilahnya sudah mulai aging, Mas Raden. Jadi sebaiknya konsumsi telur ini reguler dari mulai istilahnya masih di dalam janin ibu saja, ibunya sudah sebaiknya konsumsi makanan-makanan yang mengandung kolin. Karena dikatakan bahwa dari beberapa penelitian tersebut, dengan mengonsumsi bahan makanan ataupun telur dari usia janin sampai selama kehidupannya, bahkan dari usia muda, remaja, itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya penurunan daya ingat di masa tuanya atau penurunan daya ingat atau menurunkan aging prosesnya itu sendiri. Salah satunya seperti itu. Tapi maaf sedikit lagi. Yang perlu diperhatikan adalah kandungan dari kuning telurnya itu juga tinggi kolesterol. Jadi jangan terlalu berlebihan juga untuk mengonsumsi kuning telur per harinya ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Raden. Oke, meskipun kandungan kolin itu tinggi di kuning telur, konsumsi sesuai porsi gitu ya, jangan berlebihan juga karena kolesterolnya juga tinggi gitu ya. Jadi jangan berlebih, sesuatu yang berlebih itu memang tidak baik. Nah, Dokter Olive, ini kan orang punya taste atau selera yang beda-beda nih. Ada yang suka goreng telur, entah itu dadar, ceplok, atau kemudian yang direbus seperti itu. Beda tidak sih manfaatnya ketika ada yang menggoreng atau merebus gitu? Sebenarnya kalau kandungan kolinnya sih tidak akan terlalu berbeda jauh ya Mas, karena memang di setiap telur memang sudah ada kandungan kolinnya. Tapi yang membedakan adalah jelas karena memang kalau digoreng berarti kandungan minyaknya yang tinggi. Semakin tinggilah dia punya lemak jenuh, itu berisiko untuk ke penyakit yang lainnya. Salah satunya ke penyakit kolesterol, jantung, seperti itu. Sebenarnya jadi bukan prosesnya jadi akan mempengaruhi kolin secara langsung ya, akan tetapi karena memang proses menggoreng tersebut ataupun direbus, jelas akan berbeda di kandungan minyaknya Mas Raden. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik atau tidaknya ketika digoreng itu tergantung pada minyaknya gitu ya. Jangan minyak Iya, jelantah juga, nggak baik ya. Oke, kita betul. lanjut Jenis ke minyaknya. makanan yang kedua nih, Dok. Oat, Iya. apakah juga bisa menambah daya ingat? Oats, oke, thank you. Kalau oats sendiri, sebelum masuk lagi nih, oats itu yang seperti kita tahu mungkin ini ya yang dibikin sarapan Ya. Havermout seperti itu. Atau ada juga yang dalam bentuk roll oat yang masih dalam butiran-butiran lebih kasar. Untuk sebelum saya masuk ke situ, yang dikatakan kandungan dari oats ini benar tinggi vitamin, tinggi mineral, tadi katanya tinggi potasium, ada vitamin E, vitamin D, itu benar. Dan yang penting lagi di dalamnya juga tinggi antioksidan juga Mas Raden di dalam oats ini sendiri. Kandungan antioksidan di dalam oats ini ternyata banyak sekali dan bervariasi sekali. Dan hal tersebut dikaitkan dengan berbagai macam penyakit ataupun kondisi kesehatan seseorang. Nah, untuk si oats ini sendiri ternyata ada istilahnya bervariasi yang dilakukan penelitian ya Mas Raden. Jadi ada yang immature, jadi yang masih hijau-hijau dalam bentuk mungkin tanamannya, jadi biji-biji yang masih belum matang, adapun yang sudah matang yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, terhadap daya ingat, sayangnya yang baru banyak dilakukan penelitian itu adalah yang kondisinya masih immature. Jadi dibikin sebagai suatu ekstrak ataupun suplementasi untuk membantu memperbaiki melihat ke arah daya ingat seseorang. Dan memang dikatakan dengan pemberian suplementasi ataupun ekstrak dari green oats, jadi yang masih belum matang, itu memang bisa membantu memperbaiki daya ingat. Walaupun ada beberapa penelitian yang juga mengatakan hasilnya tidak terlalu berbeda bermakna dibandingkan dengan konsumsi yang lain. Tapi untuk seperti yang kita konsumsi sehari-hari seperti Havermout ataupun roll oat itu terhadap daya ingat dan ini penelitian masih sangat sedikit sekali. Jadi kalau apakah
bisa membantu memperbaiki daya ingat. Untuk oats ini belum ada hasil yang konklusif ya sebenarnya Mas Raden, seperti itu. Jadi kita harus konsumsi oats karena kandungannya sangat baik, tinggi nutrisi, tinggi vitamin dan juga antioksidan. Untuk berbagai kesehatan yang lain itu lebih baik dan tapi untuk ke daya ingat sayangnya belum terlalu banyak yang melihat ke arah situ. Gitu, Mas. Oke. Selanjutnya setelah telur dan oat, susu dan yogurt. Oke. Sama nih ya, pertanyaannya ke Ya. daya ingat juga ya. Iya. Susu dan yogurt, dibedakan dulu. Kalau susu variasinya banyak ya, Mas Raden. Jadi kayak ada yang full cream, skim. Sedangkan kalau di yogurt, itu yang ditinggikan ataupun yang menjadi perhatian adalah karena kandungan probiotiknya atau kuman yang baik ini untuk memperbaiki saluran cerna seseorang. Nah, untuk konsumsi susu, sudah banyak ada beberapa sih penelitian yang dilakukan apakah konsumsi susu ini memperbaiki daya ingat atau pada orang-orang yang sudah mengalami penurunan dari daya ingat itu sendiri. Ada sedikit 1-2 penelitian yang mengatakan, oh kalau konsumsi susunya teratur, karena ada kandungan protein, kandungan kalsium, dan mineral yang tinggi, itu dikatakan bisa memperbaiki atau memperlambat terjadinya proses degeneratif atau penurunan daya ingat itu sendiri. Tapi, karena saking banyaknya variasi dari susu, itu jadi kita harus milih-milih susu yang seperti apa. Jelas pilih susu yang kandungan proteinnya cukup. Lalu dikatakan juga pada yang mengandung whey protein, itu susu yang lebih baik untuk ke arah daya ingat. Dan lalu setelah itu yogurt. Nah, yogurt seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena kandungan probiotiknya nih. Kalau yogurt terhadap daya ingat ini sudah banyak penelitiannya, dikatakan karena saluran cernanya seseorang membaik, ternyata berhubungan loh dengan fungsi dari kognitif ataupun otak dari seseorang. Jadi karena fungsi pencernaannya membaik, ternyata bisa loh memperbaiki daya ingat gitu. Jadi kalau yang yogurt memang sudah konklusif, kalau susu dipilih jenis susunya, Mas. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Selanjutnya, buah beri juga dapat menambah daya ingat? Oh, oke. Buah beri ini banyak. Beri blueberry, raspberry, strawberry, itu semua banyak. Dan benar dia sangat tinggi terhadap kandungan vitamin, serat, dan yang terpenting balik lagi ke antioksidannya. Salah satu penyebab dari penurunan daya ingat itu adalah adanya radikal bebas ataupun memang stres-stres yang terjadi di dalam sel-sel di badan kita sendiri ataupun terjadinya peradangan di sistem atau fungsi dari otak kita atau di persyarafan otak kita. Dengan pemberian buah beri dikaitkan dengan bisa menurunkan radikal bebas yang terjadi sehingga bisa memperbaiki daya ingat. Sayangnya memang penelitian yang dilakukan baru pada sebagian besar buah blueberry dan itu memang bisa memberikan hasil yang baik pada perbaikan daya ingat. Yang disayangkan lagi berapa dosisnya itu belum ada. Jadi kalau dikatakan apakah buah beri baik untuk kadar antioksidan terhadap daya ingatnya itu benar, tapi seberapa banyak, seberapa sering itu belum ada hasil yang konkret juga. Oke. Kira-kira seperti itu. Tapi baik dia memang untuk daya ingat. Oke, kita lanjut yang terakhir nih, Dok. Kacang-kacangan juga katanya dapat menambah daya ingat, betul nggak nih? Oke. Kacang-kacangan, kandungannya jelas, sumber energi. Selain dia karbo, ada sedikit, tapi dia itu tinggi lemak. Dan yang dikatakan lemaknya lemak yang baik. Lemaknya seperti apa? Kalau pernah dengar MUFA, PUFA yang lemak yang tidak jenuh. Jadi memang baik untuk peredaran darah dan juga dikatakan baik untuk fungsi otak kita. Selain itu, ternyata di kacang-kacangan ini juga tinggi antioksidan, Mas. Jadi mirip sama beri. Selain ada kandungan lemak yang tidak jenuh, juga ternyata ada kandungan antioksidan yang baik untuk fungsi otak kita sendiri. Tapi kacang-kacangan ini bervariasi nih, yang sampai ke
orang awam ataupun ke kita biasanya kacang nih banyak ya variasinya. Yang baik nih apa contohnya? Seperti walnut, memang almond, kacang pekan, mete itu memang cukup baik dan sudah banyak dilakukan penelitian ternyata dengan mengonsumsi setidaknya rutin ya sekitar 2 sendok makan per hari itu dikatakan bisa membantu menurunkan atau memperlambat terjadinya aging atau bisa memperbaiki setidaknya pada yang baru mengalami penurunan daya ingat yang mild atau yang masih ringan-ringan saja, kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu tadi jawaban dari beberapa makanan yang kabarnya bisa menambah daya ingat gitu ya, Dok ya. Baik, Ya, terima kasih Dokter Olive sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang sama-sama Mas Sehati. Adi. Sehat-sehat terus, Dok, dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, Terima pemirsa, kasih, selanjutnya sehat kita akan selalu. membahas tentang tema kita hari ini, cegah kepikunan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.